Hai hai hai, terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan saya mau bahas partai dari turnamen catur terupdate Champion Chess Tour, tajuknya Chessable Master dan sudah masuk ke babak divisi. Nah, sekarang kita mau bahas dari divisi teratas, divisi satu antara nomor satu dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Wesley So, pecatur Amerika Serikat di babak perempat final ini. Ya, selain mereka ya teman-teman, ada partai lainnya yaitu partai dari Maxim Vachier-Lagrave berhadapan dengan Denis Lazavic, Nepomniachtchi berhadapan dengan Jose Martinez, dan juga lainnya lagi ya teman-teman. Ada Alireza Firouzja bertemu dengan Vladimir Fedosev dari Rusia. Ya, yang paling muda Denis Lazavic berusia 17 tahun. Tapi aku mau bahas partai dari Wesley So melawan Magnus Carlsen di game kedua, dan ini adalah game penentunya teman-teman. Karena game lainnya berakhir dengan remis. Dan bagaimana partainya? Sebelum itu tekan dulu tombol jempolnya karena itu gratis, nggak bayar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, loncengnya dinyalakan guys, diklik. Nah kalau udah bunyi, nah kalian akan selalu jadi yang terupdate menonton konten RL Chess. Teman-teman, Wesley So, pecatur berdarah Filipina memulai dengan langkah D4. Seringkali Wesley So menjadi lawan yang menyulitkan buat Magnus. Magnus merespon dengan langkah kuda F6. Oh ya, ini formatnya catur secara daring atau online 10 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap langkahnya. Putih C4, hitam G6, putih kuda C3, hitam gajah G7, dan putih E4, hitam D6. Pembukaan apakah ini? Ini merupakan pembukaan King's Indian Defense ya. Ciri khasnya ini nih, 3 pion sejajar. Hitam merespon dengan gajah fianchetto atau fianchetto dengan D6. Kemudian putih gajah ke petak E2, hitam mainkan langkah rokade pendek, putih mainkan langkah kuda F3, hitam menjawab dengan langkah E5. Kemudian putih mainkan langkah rokade dan hitam mainkan langkah gajah ke petak G4. Ya, memberikan tekanan langsung. Wah, baru 7 langkah, tapi evolution bar-nya nunjukin kalau ini unggul buat Wesley So. Aman nggak nih? Ya, kemudian Wesley mainkan langkah gajah ke petak E3. Wesley So. Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Atau So aja gitu. Si So. Kurang enak juga. Wesley mainkan langkah gajah ke petak E3. Kemudian Magnus melakukan pertukaran gajah dan kuda. Kemudian dia sikat lagi pion petak D4 dan gajah pukul pion D4. Oh iya, aku mau bilang ya, kalau di game ini tuh kuda sangat berbahaya di game ini guys. Kalian akan melihat tarian kuda berbahaya dari Magnus Carlsen. Gajah pukul D4, hitam kuda C6, putih gajah E3. Magnus menggoreng kuda ke petak D7, kemudian putih menteri petak D2, dan hitam sikat kuda di petak C3, dan putih makan kembali dengan menteri. Langkah ke-13. Ya, ini menarik banget, cepat banget terjadi pertukaran ya. Saya kira bakal remis nih. Sepasang gajah lawan sepasang kuda. Siapa yang lebih untung? Ya, yang lebih untung sebenarnya adalah sepasang gajah ya. Tapi masalahnya lawannya ini, bos, ya kan? Dan ternyata Magnus mainkan langkah kuncian ya. Menurut saya ini bagus, selain mengembangkan benteng, tapi juga mengikat pion petak E4 dan gajah nggak bisa gerak ya. Kemudian putih mainkan benteng F ke petak E1. Sebenarnya juga benteng E8 menghindari ancaman gajah H6 ya, karena mau tewas di sini. Di petak G7. Tapi kalau sekarang dilakukan gajah ke petak H6 ya, itu mah kayak anak kecil bawa golok ya, gajah ke petak H6. Ancam biasa doang, ditutup doang. Kemudian benteng F ke petak E1 dan Magnus menteri ke petak F6. Bisa aja dia mengandalkan kekuatannya, yaitu endgame. Nah, ternyata gajah ke petak D2 yang dimainkan oleh Wesley So. Ya udah disikat sama Magnus. Sikat lagi pakai gajah. Kemudian kuda C5. Dikunci nih pion E4. Kasihan bener dah, gajahnya nggak bisa gerak. Ini ditukar aja sama pion. Gimana ini? Ya, putih mainkan langkah B4 ya, pusing lah, gajah gua nggak bisa gerak nih. Ya, gua ngancem aja kudanya, tapi ternyata kudanya jadi sangat liar dengan kuda 4, gajah D2, gocek lagi kuda ke petak B2, ancam pion petak C4. Wesley So harus menjaga dengan benteng E karena kalau benteng A tadi ada garpuan kuda D3 ya, mengancam 2 benteng. Kemudian hitam mainkan tetap kuda D3, mengancam benteng dan mengancam pion B4, dikasih pion B4, disikat. Kemudian putih mainkan benteng B3, mengancam kuda dan tidak langsung mengancam pion petak B7. Hitam proteksi dengan A5, putih A3. Kemudian dijawab dengan langkah kuda D4. Lu jual gue beli ya.
Lu ngancam gue sikat. Asik. Kuda D4, kemudian benteng B2 dimainkan oleh Wesley So. Kemudian hitam mainkan kuda B ke petak C2, ancam lagi benteng. Benteng mainkan petak A2 mengancam kuda. Kemudian terjadi pertukaran pada petak F3. Kuda kembali ke petak D4 mengambil pion F3. Kemudian putih ya membiarkan dan mengambil pion petak B7. Ya mau gimana lagi kalau dia raja G2, udah makin susah dong. Ya maka akan dijawab simple B6. Aduh, sengsara dah kalau putih begini ya. Karena kuda C6, kuda E5, pionnya akan lemah lagi. Kuda ke sini nih. Makanya si Wesley So ini nggak mau, ya kan? Dia sikat aja. Kemudian raja G2 dan Magnus mainkan langkah kuda H4 skak, raja H3 dan dapat lagi pion di petak E4 ternyata. Jadi sekarang hitam punya 6 pion melawan 4 pion, unggul 2 pion. Putih sikat pion petak C7. Hitam unggul 1 pion, kuda F5 dimainkan. Kemudian langkah ke-30, benteng B2, hitam benteng E2, putih mainkan gajah C3, hitam benteng B2, sikat gajah. Wah, ancaman diagonal yang sangat berbahaya, Bung. Hitam menjawab dengan langkah H5, membuka nafas untuk raja. Putih mainkan A4, hitam G5, putih mainkan langkah F3, hitam mainkan langkah benteng B8 mengancam gajah. Gajah ke petak C3, hitam mainkan langkah kuda H4, putih mendorong pion C5, hitam sikat pion, putih raja ke petak G3 terlebih dahulu, hitam skak, putih mainkan raja F2, hitam kuda ke petak D4, putih sikat pion petak C5, hitam mainkan langkah kuda E6, putih benteng pukul A5, kemudian hitam benteng B3. Berbalik, Bung, putih memiliki keunggulan, kemudian gajah ke petak D2, Magnus Carlsen benteng B2, pin raja E1, Magnus benteng B1 skak, raja F2, pin lagi benteng B2, raja E1, dan menolak untuk remis. Dia mainkan langkah berbeda, benteng A2. Sama-sama 3 pion, Bung. Langkah ke-45, putih sikat pion petak G5. Hitam menolak untuk makan dan kuda D4 dimainkan, mengincar pion F3. Putih mainkan langkah H4, lepaskanlah apa yang tidak bisa kita jaga. Ya karena mau jaga gimana lagi ya, susah ya. Kalau kuda D4 ada kuda F3. Jadi emang harus dilepaskan. H4 dimainkan, kuda F3, kemudian raja ke petak F1. Hitam mainkan raja G7, putih mainkan benteng A6, putih mainkan penjagaan pada petak F6 ya. Kemudian hitam skak dengan kuda H2, raja G1 dan kuda G4. Putih mendorong pion A5, hitam F6, putih gajah F4, hitam raja G6, putih benteng A8, sisa 20 detik, hitam mainkan raja F5, putih gajah C7, tapi ini ada increment ya, harusnya nggak jatuh. Raja E4 dimainkan, benteng B8, kemudian benteng A4, benteng B3, dan F5. Penonton terkejut. Ternyata Wesley So, ya waktu live-nya tadi malam, penonton terkejut. Kenapa kalah padahal ini partai yang ya memang unggul buat hitam ya. Ternyata Wesley So habis kuotanya guys. Nggak habis kuotanya. Waktunya habis guys. Dan Magnus Carlsen dinyatakan menang waktu teman-teman karena flag ya. Tinggal 0-0. Waktunya habis dan Magnus Carlsen memenangkan pertandingan. Tapi kalau dilanjutin pun seperti ini unggul buat hitam ya teman-teman. Karena pionnya ini akan sangat berbahaya setupnya dan kemudian nanti akan dibantu dengan benteng A1. Ya contoh aja kalau misalkan dia mainkan langkah gajah B6 di sini, maka hitam akan mainkan langkah F4 mendorong terus pionnya. Contoh putih di sini mungkin benteng ke petak B1, maka hitam akan kembali mendorong pion F3. Kalaupun skak di sini, ya raja akan ke petak F4. Kalau di skak lagi, gajah ke petak C7, raja akan ke petak F5. Kalau dia balik lagi dengan gajah ke petak B6, maka hitam akan mainkan langkah benteng A2. Ya, kalau benteng F1 di sini, maka hitam akan mainkan langkah raja F4. Kalau di skak lagi, maka raja ke petak E4. Kalau dia skak lagi, petak E2 di sini bisa ditutup dengan kuda E3 dan bisa mendorong pion F2. Kalau dia gajah G3, ada benteng G3. Kalau dia mainkan gajah ke petak B6 gimana, Bung? Bungkusan kuda ke petak E3 ya. Di sini dimainkan. Kalau dimakan, makan lagi. Pionnya jatuh. Dan ini adalah titik kemenangan ya. Kalau benteng F2 diskak, raja ke petak A2 dan kuda G4. Ya, intinya emang sulit ya dengan sisa waktu di bawah 20 detik apalagi di bawah 10 detik. Dan berapa sih akurasi yang dimainkan oleh kedua pemain? Sebenarnya cukup tinggi ya. Game kedua ini cukup panas, putih 97,5%. Sayangnya Magnus Carlsen 98,1%. Teman-teman, berikan komentar kalian guys. Dan
Berkat kemenangan ini, next Magnus Carlsen akan lolos ke winner bracket ya. Yang lain ini pada tumbang ya. Artinya ada hasil kejutan, yaitu Maxim Vachier-Lagrave dikalahkan oleh Denis Lazovic. Ya, kemudian Jan Nepomniachtchi dikalahkan oleh Jose Martinez. Mereka akan ketemu nih, Denis Lazovic dan Jose Martinez. Magnus Carlsen aja yang menang dan akan berhadapan dengan Vladimir Fedoshev, Alireza Keok, guys. Loser bracketnya nanti akan ketemu dulu ya. Kita akan menyaksikan loser bracketnya. Pemain A ya, yang kalah tadi itu, si Maxim Vachier-Lagrave akan berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi. Kemudian yang bawah lagi nih, antara Wesley So berhadapan dengan Alireza Firouzja. Nah, nanti malam kita live guys. Turnamen ini akan berlangsung sampai tanggal 7 Februari. Dan live-nya mulai dari jam 10, jam 22.50 ya teman-teman, hanya di YouTube RL Chess. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Hadiahnya pemenangnya akan mendapatkan 30.000 US dollar. Buat yang tanya, Bang, Hikaru kemana bang? Bang, Hikaru kemana bang? Hikaru keok sama Denis Lazovic. Dan dia harus main di divisi kedua guys. Diayamin sama pecatur Belarusia berusia 17 tahun.